sertifikat bebas itu cukup besar bang. Dari abang sendiri mungkin melihatnya seperti apa bang? Baik, rekan-rekan media ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu pertanyaannya bahwa apakah peluang bebas ya? Intinya begini, bahwa PK ini kita ajukan kemarin itu dasarnya ada kehilapan ya, kehilapan yang nyata itu. Dan kehilapan yang nyata itu sudah kita bedah kemarin di pengadilannya, dan kita menghadirkan ada dua ahli ya, ahli TTPU dengan ahli ITE, yang mana salah satu ahli ITE ini adalah memang adalah orang yang terlibat dalam perumusan undang-undang ITE itu. Artinya mereka paham benar ya kan terkait masalah delik atau norma yang ada di dalam undang-undang ITE. Nah, ketika itu pertanyaannya dan dihubungkan dengan kehidupan hakim yang nyata, selanjutnya kalau benar-benar hakim PK ini benar-benar mau meneliti, mempelajari memori PK yang disampaikan oleh PH, kemudian dihubungkan dengan keterangan ahli, bahwa saya yakin pasti akan bebas. Alasan yang mungkin perlu saya sampaikan sedikit alasannya ya, bahwa di dalam hukum ini terkait dengan hukum pidana itu ada syarat pemidanaan ya. Pertama-tama syarat pemidanaan itu adalah terkait dua alat bukti yang sah. Nah, kemarin kan sudah dibahas ya di persidangan bahwa perolehan alat bukti itu, potongan video itu ya, itu menurut ahli bahwa itu diperoleh secara tidak sah ya. Alasannya tidak sah satu, bahwa akun TikTok Nikita itu tidak pernah disita ya. Kedua, menurut ahli bahwa itu tidak pernah dijelaskan oleh ahli forensik ya, baik di kepolisian baik pun juga di pengadilan ya. Nah, kemudian seharusnya juga alat bukti informasi atau dokumen elektronik itu harus diputar di pengadilan dan benar-benar disaksikan bahwa ini tidak ada editan. Fakta yang kemarin diungkapkan oleh Pak Usman bahwa ada potongan video itu sudah tidak sesuai lagi, ya kan? Sudah pernah dilakukan pengeditan di situ, artinya tidak murni lagi. Nah, syarat untuk dijadikan suatu alat bukti itu menurut ahli kemarin itu sudah tidak sah, ya. Kalau itu tidak sah, berarti Nikita dong diputus bersalah tanpa dua alat bukti atau ada alat bukti yang sah. Sebagaimana dimaksud di dalam kuhap lama ya, pasal 183 itu, bahwa hakim itu tidak boleh memutus ya, menjatuhkan pidana kepada seseorang tanpa minimal dua alat bukti yang sah. Oke, itu terkait masalah alat bukti. Dan kedua, syarat pemidanaan itu adalah ya kan, salah satunya adalah unsur pasal ya. Ini berkaitan dengan asas legalitas ya, di mana di dalam penjelasan itu sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP ya, penjelasannya bahwa apabila salah satu unsur pasal atau lebih daripada satu tidak terpenuhi ya, maka bukanlah itu suatu tindak pidana. Jelas ya, seperti itu. Nah, ketika kita hubungkan dengan peristiwanya Nikita kemarin yang dibedah di pengadilan ya, di sana disebutkan bahwa ada salah penerapan pasal ya. Seharusnya itu adalah penghinaan biasa, tapi dihubungkan ke dalam pasal 27B ayat 2. Nah, ketika itu ada salah penerapan pasal ya, berarti semua unsurnya dong tidak terpenuhi. Kalau unsur itu tidak terpenuhi, artinya perbuatan itu tidak pernah ada, ya kan? Kalau perbuatan tidak pernah ada, kalau salah pasalnya, berarti akibat hukum yang ditimbulkan, maka Nikita itu harus dibebaskan, ya. Tuh. Nah, kemudian ada beberapa unsur pasal yang dipasangkan, yang menurut ahli kemarin itu bahwa
ini bukan masuk dalam unsur pasal 27 B ayat 2 itu. Karena baik di live TikToknya itu tidak ada kata-kata mengancam akan membuka rahasia atau pencemaran. Ya, seperti itu sudah dijelaskan semua kemarin. Jadi kalau pertanyaannya apakah peluangnya bebas? Ya, sepanjang benar-benar hakim PK mau mempelajari, ya kan, menganalisis memori PK yang disampaikan oleh PH, kemudian dihubungkan dengan keterangan dua saksi ahli kemarin ini, maka memang kita harus dibebaskan. Tapi sedikit saya ingin menjelaskan begini ya, bahwa pengacara itu sebenarnya tugasnya adalah bagaimana membantu hakim ini untuk melakukan penegakan hukum ya. Tapi mirisnya saya melihat bahwa mulai dari proses hukumnya kita, dari kepolisian, kejaksaan sampai pemeriksaan di pengadilan itu, sama sekali satu pun juga ya fakta persidangan yang disampaikan oleh PH, baik disampaikan langsung di dalam persidangan maupun juga disampaikan di dalam pledoinya, sama sekali satu pun juga tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Ya, sampai mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai ke Mahkamah Agung Kasasi. Itu ya. Oke, Bang Andi, ini kan kedepannya juga sudah tidak ada sidang ya Bang Andi. Iya. Terkait putusannya sendiri mungkin nanti seperti apa Bang? Ya, memang kalau tidak ada sidang, jadi ketentuan ya, sesuai dengan ketentuan PK ini, mekanisme PK itu, nanti kalau sudah tidak ada sidang, setelah selesai sidang itu kan ada waktu 30 hari pengadilan negeri penitra ya, untuk mengirim namanya ya, BAP. Ya, pengiriman BAP itu disampaikan kepada Hakim Mahkamah Agung, ditembuskan kepada Kejaksaan Agung, dan juga kalau itu dasarnya adalah PK, adalah putusan kasasi, tentunya disampaikan juga ke Hakim Kasasi. Ya, seperti itu. Nah, itu kalau sudah memang tidak ada sidang lagi, jadi ada waktu 30 hari itu penitra Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyampaikan itu tadi. Nah, kemudian kalau ditanya kapan ada putusan, ya kan? Itu secara hukum acaranya itu 250 hari setelah diterimanya berkas itu di Mahkamah Agung, tapi itu maksimal ya, maksimal 250 hari itu, tapi biasanya kadang 2 bulan, 3 bulan. Ya mungkin kalau misalnya ini kan Mahkamah Agung ini tumpuan dari perkara seluruh Indonesia ya. Jadi semuanya kan ke situ. Tapi kalau misalnya memang mungkin kurang perkara atau apa ya, bisa saja 1 bulan lebih, bisa saja 2 bulan, bisa saja 3 bulan ya. Seperti itu. Bang Andi, ini kan posisinya mendengar dua saksi ahli yang sangat menguntungkan Niki sendiri gimana Bang? Ya kalau Niki cukup sih, puas gitu mungkin Bang? kalau Niki sih ya sangat-sangat percaya diri ya. Sebenarnya kalau Niki itu dari dulu itu yakin bahwa dirinya sebenarnya tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang dituduhkan, sehingga kemarin datanya ahli itu tambah menguatkan ya, menguatkan bahwa ternyata apa yang saya pikirkan selama ini, saya tidak melakukan suatu perbuatan, ternyata dijelaskan oleh ahli bahwa sama sekali saya tidak melakukan perbuatan itu. Seperti itu ya. Oke Bang, pertanyaan